Air hujan deras mengguyur atap seng toilet umum di pinggir desa kecil di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Aisyah, dengan tangan berlumur kotoran dan bau amis yang menusuk hidung, menggosok lantai yang sudah hitam pekat oleh lumpur dan noda tak berbentuk. Tiba-tiba, pintu terbuka kasar, dan Rahman, saudara laki-lakinya, berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam, memegang ponsel Aisyah yang dicuri dari tasnya. Layar masih menyala menampilkan pesan mesra dari Mira, kekasihnya. "Kamu sudah gila, Aisyah. Ini penyimpangan. Ayah akan tahu, dan keluarga kita hancur karena kamu," jerit Rahman, membuat Aisyah terjatuh ke belakang, air mata bercampur keringat di wajahnya yang pucat. Aisyah bangkit perlahan, tubuhnya gemetar bukan karena dingin hujan, tapi karena badai di dalam dadanya. Sudah bertahun-tahun dia menyembunyikan rahasia ini, sejak masa kuliah di Universitas Gadjah Mada ketika pertama kali bertemu Mira di kelompok studi sastra. Mira, dengan senyum hangat dan mata yang penuh pemahaman, membuat Aisyah merasa utuh untuk pertama kalinya. Tapi di rumah keluarga Jawa yang taat, di mana ayahnya, Pak Budi, seorang pengusaha batik sukses, selalu menekankan nilai-nilai adat dan agama, cinta seperti ini adalah kutukan. "Kamu harus menikah dengan anak Pak Hadi tahun depan," kata Pak Budi dulu, tanpa tahu bahwa hati Aisyah sudah tertambat pada perempuan. Kini, dengan rahasia terbongkar, Aisyah tahu hukuman akan datang, seperti yang sering dibisikkan ibunya, Bu Siti, bahwa penyimpangan harus disembuhkan dengan kerja keras dan doa. Malam itu, keluarga berkumpul di ruang tamu rumah besar mereka yang berhias kain batik warisan. Pak Budi duduk di kursi kepala, wajahnya tegang, sementara Bu Siti menangis pelan di sampingnya. Rahman melempar ponsel ke meja, dan Aisyah hanya bisa menunduk, merasakan tatapan menusuk dari semua orang. "Kamu sudah membawa malu pada keluarga, Aisyah," kata Pak Budi dengan suara berat. "Mulai besok kamu tidak lagi mengajar di sekolah. Kamu akan membersihkan toilet di pasar desa kita, setiap hari, sampai kamu sadar dan kembali ke jalan yang benar." Aisyah memohon, "Ayah, ini bukan pilihan saya. Ini siapa saya?" Tapi Pak Budi menggeleng, "Ini bukan takdir, ini godaan setan. Kalau tidak, keluar dari rumah ini selamanya." Dilema membakar hatinya, tinggal dan bertahan demi keluarga, atau pergi dengan Mira dan kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Aisyah bangun subuh, naik angkot ke pasar, dan mulai membersihkan toilet yang jarang disentuh orang. Bau urine dan kotoran menjadi sahabat harian, tangannya lecet oleh sabun murah dan sikat kasar. Warga desa mulai bergosip, "Itu anak Pak Budi," katanya, karena penyimpangan. Kasihan, tapi memang pantas dihukum. Di sekolah, rekan-rekan menjauh, takut tercemar. Aisyah merasakan prasangka sosial seperti pisau tajam. Di Indonesia, di mana agama dan adat mengikat kuat, lesbian seperti dia dianggap ancaman bagi tatanan. Malam hari, dia curi-curi bertemu Mira di sebuah warung kecil di pinggir kota. "Kita kabur saja, Aisyah," bisik Mira, memegang tangannya. Tapi Aisyah ragu, "Bagaimana dengan ibu? Ayah? Mereka adalah keluargaku." Konflik internal menyiksa, cinta pada Mira membuatnya merasa hidup, tapi kewajiban pada keluarga membuatnya merasa bersalah. Suatu sore, saat membersihkan, Aisyah mendengar khotbah dari masjid dekat pasar. Imam berbicara tentang penyimpangan yang merusak masyarakat, mengutip ayat-ayat yang membuat hati Aisyah teriris. "Apakah aku monster?" gumamnya pada dirinya sendiri. Saat itu, seorang tetangga lama, Bu Rina, mendekat dan berbisik, "Aku tahu apa yang kamu alami, Nak. Tapi hati-hati, ada yang ingin lebih memburukkanmu." Aisyah curiga, tapi tak sempat bertanya. Malamnya, Rahman datang lagi, kali ini dengan ancaman, "Kalau kamu masih bertemu perempuan itu, aku akan lapor KER. Kamu bisa diusir dari desa." Aisyah menangis sendirian di kamar kecilnya, merasakan pengkhianatan mulai merayap. Tapi di tengah kegelapan, dia mulai menulis jurnal, "Cintaku bukan dosa, tapi mengapa harus membayar harga ini?"
Kebangkitan pelan mulai muncul, meski masih rapuh. Hujan semakin deras, dan Aisyah terus bekerja, tubuhnya lemah tapi semangatnya mulai membara. Mira mengirim pesan rahasia, aku tunggu keputusanmu. Aisyah tahu pilihan salah bisa menghancurkan segalanya. Di akhir hari, saat membersihkan toilet terakhir, dia melihat bayangannya di cermin retak, seorang wanita yang kuat, tapi terluka. Aku harus bertahan, gumamnya. Tapi badai baru saja dimulai. Pagi buta, Aisyah sudah di pasar, sikat di tangan, membersihkan toilet yang seolah tak pernah bersih. Cuaca Yogyakarta yang lembab membuat keringat bercampur air hujan kemarin dan ejekan anak-anak desa mulai terdengar. Hei, Mbak penyimpang. Kata-kata itu seperti cambuk memperbesar isolasi yang dirasakannya. Di rumah, Bu Siti menghindari tatpanya, hanya menyisihkan makanan sisa dengan air mata yang tak terucap. Ini untuk kebaikanmu, nak, kata Bu Siti suatu malam, suaranya gemetar. Harga diri keluarga kita dipertaruhkan. Bagaimana kalau tetangga tahu? Kita bisa dikucilkan. Tekanan keluarga seperti beban berat di pundak Aisyah. Adat Jawa menuntut bakti anak, dan agama mereka mengajarkan bahwa cinta seperti miliknya adalah ujian yang harus dilawan. Lasbat ke masa kecil, Aisyah ingat bagaimana Pak Budi, dengan suara tegas, menceritakan leluhur mereka yang menjaga tradisi batik sebagai simbol kehormatan. Keluarga kita tak boleh ternoda, katanya selalu. Kini, hukuman ini adalah cara ayahnya menyelamatkan dia, tapi bagi Aisyah, itu adalah penjara. Konflik internal semakin dalam, setiap malam, dia memimpikan Mira, tapi bangun dengan rasa bersalah karena membuat ibu menangis. Mira yang bekerja sebagai guru di sekolah lain datang diam-diam ke pasar suatu siang. Aku dapat tawaran kerja di Jakarta, Aisyah. Ikut aku, kita mulai baru, desak Mira, matanya penuh harap. Aisyah ragu, tapi keluargaku. Aku tak bisa tinggalkan mereka. Pengorbanan pertama datang, Aisyah tolak tawaran kerja sendiri di kota, memilih bertahan demi memperbaiki diri di mata keluarga. Di sekolah lama, rekan-rekan mulai menjauh. Kami tak mau terlibat, Aisyah. Ini bisa merusak karir kami, kata seorang teman. Prasangka sosial seperti racun di Indonesia, di mana undang-undang tak secara langsung melarang tapi masyarakat menolak, lesbian sering dianggap penyakit yang menular. Aisyah merasakan itu saat belanja di warung, tatapan curiga dari ibu-ibu. Suatu malam, keluarga adakan pertemuan darurat. Rahman berteriak, kamu memalukan leluhur. Karena kamu, bisnis ayah terganggu, pembeli batik mulai bergosip. Bu Siti menangis, pilih, Aisyah, tinggalkan penyimpangan itu atau keluar rumah. Konfrontasi itu membuat Aisyah gemetar, tapi dia balas, ini bukan penyimpangan, ini hati saya. Tapi Rahman pukul meja, kamu tak berguna. Pengkhianatan pertama muncul saat sepupu Aisyah, Lina, yang dulu dekat, bocorkan rahasia ke tangga. Gosip menyebar seperti api, anak Pak Budi suka sesama jenis, makanya dihukum bersihkan toilet. Aisyah konfrontasi Lina, kenapa kamu lakukan ini? Lina jawab dingin, untuk kebaikan keluarga. Kamu harus sadar. Luka emosional bertambah, Aisyah merasa dikhianati oleh darah sendiri. Di jurnalnya, dia tulis, cintaku bawaan bukan pilihan. Mengapa harus membayar harga ini? Kebangkitan mulai, dia sadar bahwa prasangka bukan kesalahannya, tapi masyarakat yang buta. Badai literal datang malam itu. Hujan deras membuat Aisyah terjebak di toilet pasar, air banjir masuk. Dia cari tempat berteduh, tapi pikirannya banjir dengan keraguan. Apakah aku pantas dicinta, gumamnya? Mira telepon, aku khawatir padamu. Tapi Aisyah jawab, tunggu aku akan putuskan. Ketegangan meningkat dan Aisyah tahu pilihan selanjutnya bisa merusak segalanya. Kesehatan Aisyah mulai memburuk. Tangan lecet, batuk tak henti karena dingin malam, dan semangat yang hampir padam. Setiap pagi membersihkan toilet seperti siksaan abadi, tapi pikiran pada Mira yang memberi kekuatan.
Mira cerita tentang masa lalunya, keluargaku di Bandung juga buang aku karena ini. Tapi kita bisa bersama, Aisyah. Konflik internal mengamuk antara pelestarian diri dan kasih pada Mira. Aisyah merasa terpecah. Bu Siti datang ke pasar suatu hari, membawa makanan. Ini ultimatum terakhir, nak. Tinggalkan perempuan itu atau kamu diasingkan selamanya. Air mata Bu Siti membuat Aisyah goyah. Ibu, aku tak bisa ubah hati ini. Di pertemuan komunitas masjid, tetua bicara keras, penyimpangan seperti ini merusak tatanan masyarakat. Kita harus lindungi anak cucu dari godaan barat. Prasangka sosial hidup membuat Aisyah merasa seperti musuh. Dilema moral meningkat, Aisyah pertimbangkan pura-pura menikah dengan pria untuk rekonsiliasi, tapi itu berarti khianati diri sendiri. Konfrontasi dengan Rahman, kamu juga punya rahasia, Kak. Mengapa kau begitu benci padaku? Rahman diam, tapi matanya tunjukkan frustrasi tertekan, mungkin dia juga punya luka. Pengkhianatan besar datang dari teman lama Mira, Sari, yang cemburu. Sari sebarkan rumor di sekolah, Aisyah dan Mira punya hubungan terlarang. Hasilnya, Aisyah dipecat. Kami tak bisa toleransi ini, kata kepala sekolah. Aisyah konfrontasi Sari, kenapa kau hancurkan hidupku? Sari jawab, karena Mira seharusnya milikku. Pengorbanan Aisyah, dia serahkan tabungan untuk bantu Mira pindah sementara ke Jakarta. Luka muncul dalam mimpi penolakan, membuat Aisyah terbangun menangis. Kebangkitan datang saat Aisyah ikuti kelompok dukungan bawah tanah di Yogyakarta. Di sana, dia dengar cerita serupa, kita bukan penyimpang, kita manusia. Solidaritas itu beri harap. Tapi Cilihanger, Mira hilang, tinggalkan catatan, apakah komitmenmu cukup kuat, Aisyah? Ketegangan meledak. Aisyah tolak ultimatum konfrontasi Bu Siti, hukuman ini kejam, Bu. Al-Quran ajar kasih sayang, bukan siksaan. Bu Siti menangis, tapi adat kita. Konflik internal puncak, Aisyah sempat pikir akhiri hidup, tapi ingat Mira. Rahman saksikan penderitaannya, bantu diam-diam, aku tak setuju, tapi ayah. Prasangka sosial balas, desa boykot, Aisyah miskin. Dilema, korban identitas atau lawan. Konfrontasi di doa keluarga, aku tak akan berubah. Pengkhianatan, kerabat palsukan bukti. Pengorbanan, Aisyah sumbang perhiasan. Luka bertambah. Kebangkitan, mentor anak muda. Mira kembali, aku pergi karena takut, tapi aku kembali untukmu. Klimaks, Aisyah bagikan cerita anonim online, picu debat. Konflik selesai, dia terima diri. Bu Siti akui sakit, aku takut kehilanganmu. Prasangka hadapi media. Dilema akhir, tinggal atau pergi. Konfrontasi dewan keluarga. Pengkhianatan sembuh. Pengorbanan karir. Luka sembuh. Kebangkitan peluk Mira, dirikan jaringan. Aisyah pulang berubah, tapi prasangka linger. Di masyarakat terikat tradisi, apakah kebangkitan sejati layak rekahan keluarga abadi?